Halo, terima kasih sudah mendengarkan. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penulisan surat keterangan pendamping ijazah sebagai pelengkap dari ijazah yang kalian nanti dapatkan untuk menerangkan ya capaian pembelajaran, kemudian prestasi ya daripada pemegang ijazah selama masa studi kalian. Jadi masa studi kalian selama 3 tahun itu nanti akan diterangkan di sini. Diterangkan dalam hal capaian pembelajaran, kemudian prestasi, kemudian organisasi yang akan diikuti selama 3 tahun kemarin. Formnya dalam hal ini berisi yang pertama kita jabarkan satu-satu. Yang pertama adalah informasi tentang identitas diri. Jadi kalau misalnya identitas diri tentu saja berbicara tentang nama lengkap. Jadi nama lengkap ini harus sesuai dengan KTP. Jadi diperhatikan baik-baik untuk huruf, kemudian spasi, kemudian titik atau koma ya, itu biasanya ada salah-salah di situ ya. Jadi yang kalian perlu isi adalah nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kemudian nomor induk mahasiswa ya. Kemudian untuk poin 1.8 gelar yang didapatkan yaitu ahli media farmasi, ini juga otomatis sudah terisi ya. Kemudian pada bagian kedua ada informasi tentang identitas penyelenggara program. Nah, ini tidak perlu diisi karena sudah terisi otomatis oleh sistem. Kemudian pada bagian 3 ada informasi tentang kualifikasi dan hasil yang dicapai. Ini juga tidak perlu diisi adik-adik karena sudah otomatis di sistem, tidak ada yang berubah ya. Nah, yang perlu kalian isi lagi selain nama, tempat tanggal lahir, dan NIM tadi, di sini ada informasi tambahan. Informasi tambahan itu meliputi ya, kita jelaskan satu-satu. Jadi yang di poin 3B1 itu ada penghargaan dan pemenang kejuaraan. Jika adik-adik pernah memiliki prestasi, kemudian ada reward, ada sertifikat ya, pemenang kejuaraan entah itu akademik maupun non akademik, silahkan ditulis. Misalnya saja juara 2 PIMNAKES tahun berapa, tahun 2019 atau 2020, itu ditulis saja ya sebagai juara kedua PIMNAKES 2019 atau 2020 ya. Kemudian di poin 3B2 itu ada pengalaman berorganisasi ya. Jadi selama 3 tahun itu yang kalian dapatkan atau yang kalian pernah mengikuti organisasi apa itu silahkan sebutkan. Kemudian ada poin 3B3, jadi itu spesifikasi tugas akhir atau dalam hal ini kita sebut karya tulis ilmiah. Ya, jadi kalau karya tulis ilmiah terdiri dari judulnya itu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, ini yang bahasa Indonesia, kemudian yang bahasa Inggris juga ada tersendiri. Ya, ini nanti silahkan kalian isi dan perhatikan penulisannya ya, entah itu huruf besar, huruf kecil, kemudian spasi, karena penulisan kalian itu berpengaruh pada SKPI nanti. Jadi kesalahan ditanggung oleh penulis masing-masing, ya, bukan salahkan admin ya, karena admin hanya memfasilitasi. Kemudian yang harus kalian isi lagi di poin 3B6. Kemudian untuk poin 3B6, skill training atau pendidikan karakter yang pernah kalian ikuti selama 3 tahun menjadi mahasiswa. Jadi silakan diisi kalau misalnya pernah mengikuti dan harap dibuktikan oleh sertifikat ya. Jadi jangan asal nulis pernah ikut ini tapi tidak ada bukti, percuma karena admin akan menghapusnya sendiri otomatis itu. Nah, ini contohnya ada peserta seminar, kemudian peserta waspada bahaya narkoba, peserta kuliah pakar disertai judulnya. Jangan hanya menulis satu peserta seminar, dua peserta kuliah pakar. Kita nggak tahu seminar nasionalnya judulnya apa, kemudian tahunnya kapan, itu diisi lengkap. Sebagai apa? Sebagai peserta atau sebagai pembicara atau sebagai moderator, itu kan beda masing-masing. Jadi silakan ditulis yang lengkap. Kemudian kita sediakan ada kolom sekitar 12 sampai 14 kegiatan. Pak, kalau lebih dari 14 bagaimana, Pak? Nanti akan dikoordinasikan kembali dengan sistem ya. Karena sistemnya yang dibuat selama ini hanya 12 sampai 14 saja dengan dibuktikan sertifikat.
Ya, ini udah tertera di layar kalian ya untuk pengisian SKPI online ya. Jadi ini contohnya untuk angkatan 2019. Cukup mudah ya untuk pengisiannya, hanya saja dilihat untuk data yang diberikan itu harus benar. Perhatikan bahwa kesalahan penulisan menjadi tanggung jawab mahasiswa ya. Disclaimer-nya, form ini diperuntukkan khusus untuk mahasiswa jurusan farmasi angkatan 2019 yang akan melaksanakan wisuda pada tahun 2022 ini. Jadi untuk tiap angkatan akan berbeda link SKPI-nya. Untuk pengisian link SKPI online-nya, caranya adalah yang pertama email kalian. Kenapa kita butuh email? Karena pengisian email itu diperlukan untuk merubah data Anda jika terdapat ada data yang salah. Kemudian yang kedua, untuk menghindari terjadinya pengisian double atau dua kali. Ya, ini fungsinya untuk pengumpulan email. Jadi saya contohkan saja email saya di pon28@gmail.com. Kemudian untuk yang kedua ada nama lengkap. Perhatikan baik-baik ya. Jadi deskripsinya dia meminta menggunakan huruf kapital semua, kemudian diperhatikan penulisan nama, kemudian spasi, kemudian titik, harap menyesuaikan dengan KTP. Jadi huruf besar semua ya. Ahmad Purnawarman Faisal. Oke. Kemudian untuk pengisian NIM, ya, deskripsinya silahkan tulis NIM Anda diawali dengan P0. Ya, perhatikan P0 bukan PO. P0. P angka 0. Jadi saya contohkan misalnya saja P0 753 9019001. Ya, perhatikan untuk penulisan NIM. Kemudian pengisian tempat lahir. Silakan tulis tempat lahir Anda sesuai KTP menggunakan huruf kapital semua. Perhatikan spasi jika tempat lahirnya ada spasi. Biasanya ada yang salah tuh. Ada yang pakai spasi ternyata tidak dispasi. Jadi perhatikan sesuaikan dengan KTP. Misalnya saja tempat lahir saya di Medan. Oke. Kemudian lanjut di tanggal lahir. Untuk pengisian tanggal lahir itu ada penulisan hari, tanggal berapa, bulan 2 digit, tahun 4 digit ya. Jadi kalau hari saya tanggal 2 digit itu 28, bulan Mei 05, kemudian tahun 1990. Kemudian untuk jenis kelamin silahkan pilih laki-laki. Oke, baru klik berikutnya ya. Oke. Di kolom berikutnya itu ada kolom organisasi seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau riwayat organisasi, deskripsinya adalah silahkan pilih riwayat organisasi Anda selama berkuliah di jurusan farmasi. Jika tidak ada, silahkan pilih strip. Jika ada organisasi luar atau lainnya, silahkan klik lainnya. Lalu tulis organisasi apa yang pernah diikuti. Misal, saya pernah mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Medan. Pak, kalau misalnya organisasinya lebih dari satu gimana? Nggak apa-apa, centang saja. Oh, Pak, saya pernah mengikuti himpunan mahasiswa. Centang. Kemudian saya juga mengikuti organisasi UKMI, Pak. Oke. Kemudian saya ada organisasi luar, Pak. Silahkan pilih yang lain. Kemudian prestasi yang pernah dicapai. Ya, deskripsinya adalah silahkan isi prestasi yang pernah dicapai selama 3 tahun. Misal juara 2 dalam PIMNAKES 2019-2020. Saya mau isi nih prestasi saya, misalnya saja juara 1 lomba poster nasional misalnya saja di kota Tasikmalaya tahun 2020. Nanti akan dibuktikan oleh sertifikat. Kemudian klik berikutnya.
Di kolom berikutnya, ya, ini ada kegiatan-kegiatan yang pernah diikuti, entah itu ekstrakurikuler, kemudian Disnatalis, kemudian Hari Kesehatan Nasional, entah itu kegiatan-kegiatan yang bersifat lokal, kemudian nasional, kemudian internasional, kemudian ada juga kegiatan kuliah umum atau kuliah pakar, kemudian kegiatan seminar, kegiatan webinar ya semasa COVID ini, kemudian kegiatan pramuka, kemudian ada juga kegiatan mahasiswa prestasi. Jadi silahkan isi kegiatan yang pernah kalian ikuti selama masa studi, yang pernah dicapai selama 3 tahun ya. Oke, jadi di sistem ini kami menyediakan 13 kolom kegiatan. Abaikan jika kolom belum terisi sepenuhnya dan klik next atau selanjutnya. Ya, misal kalau misalnya selama 3 tahun saya hanya mengikuti 8 kegiatan saja Pak. Jadi kolom yang 9 sampai 13 tidak perlu lagi diisi. Jadi langsung aja klik selanjutnya. Bagaimana kalau misalnya lebih dari 13 Pak? Ya, sementara pengalaman kami ya kakak tingkat kalian dalam 3 tahun studi itu biasanya untuk kegiatan lebih dari 13 itu agak jarang ya. Bukan berarti tidak boleh ya. Boleh saja, tetapi kalau misalnya nanti lebih dari 13 kegiatan, silakan konfirmasi sendiri langsung ke admin. Kemudian kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4 sampai ke 13. Yang perlu saya tekankan adalah ya, kalian mengisi jawaban jangan hanya menulis kegiatan seminar titik. Jangan. Jangan seperti itu. Ya, kita nggak tahu kalian itu seminarnya apa, tahunnya apa, sebagai apa. Ya, jadi lebih baik klik lengkap-lengkap. Misal saya contohkan peserta. Ya, kalian kan sebagai peserta kegiatan seminar jurusan farmasi. Misal research of farmasi. Ya, tahunnya kapan? Misal diikuti tahun 2020. Oke. Misal kegiatan 2 sebagai peserta kuliah pakar. Judulnya apa? Ya, titik ketik ya. Judulnya adalah telaah kompetensi bahan alam. Lagi tahun kapan? 2022 misal ya. Kegiatan 3 ya. Pokoknya mulai dari kegiatan dari masa studi kalian, mulai dari PKKMB yang tidak dibolehkan seperti ini ya. Ini jangan digabung, tidak boleh tadabbur Islam, Islam Mirat, kemudian KMK, koma, bla bla bla, tidak boleh ya. Tapi satu kegiatan, satu judul. Judulnya adalah sebagai peserta atau sebagai narasumber atau sebagai moderator. Kegiatan peserta, judul kegiatannya apa, kemudian tahun kapan. Jelas ya, saya kira cukup jelas ya. Jangan sampai nanti di angkatan kalian ada yang salah lagi. Baik, jika sudah terisi semua, silakan klik berikutnya. Nah, di form berikutnya, form KTI, karya tulis ilmiah. Jadi KTI judulnya apa? Silakan tulis judul KTI yang sudah fix atau telah fix. Perhatikan penulisan judul, spasi, penggunaan titik koma dilihat baik-baik. Kemudian huruf judul, hurufnya besar semua. Jika ada nama latinnya, silakan huruf depannya saja yang besar ya. Oke, seperti studi literatur perbandingan aktivitas antioksidan pada ekstrak daun kecombrang Ethylliana eleator. Ini saya copy saja. Nanti silakan sesuaikan dengan judul kalian masing-masing. Kemudian ada juga judul KTI dalam bahasa Inggris. Silakan tulis judul KTI-nya yang juga dalam bahasa Inggris. Saya kira cukup
Kemudian jika sudah selesai, silakan klik kirim. Ya, klik kirim. Oke, jadi SKPI online angkatan 2019 ini sudah terkirim. Kemudian dibaca bahwa dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data saya tersebut adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan yang merugikan, maka saya akan bertanggung jawab dan tidak akan menuntut Poltekkes Kemenkes Medan, serta bersedia melakukan permohonan perbaikan data sesuai prosedur yang berlaku. Jadi di sistem akan terisi otomatis ini, seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir yang sudah kalian isi, kemudian nomor induk mahasiswa, tahun masuk, tahun lulus, ya itu sudah otomatis. Kemudian informasi tambahan juga akan terisi otomatis jika sudah mengisi link formulir tadi. Ya, serta juga judul KTI yang bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Perhatikan baik-baik untuk penulisan kegiatan ya. Saya ulang lagi, ada peserta atau sebagai moderator atau sebagai narasumber pada kegiatan apa, misal seminar, kuliah pakar, atau peserta tadabur alam, kemudian IPC, kemudian peserta Isra Mi'raj, peserta outbound, ya, panitia sirat, ya. Jadi silakan sesuaikan dengan kegiatan yang pernah Anda ikuti selama 3 tahun, maka akan muncul nanti di form SKPI-nya seperti ini. Baik, sekian untuk panduan penulisan SKPI pada tahun 2019. Untuk tahun-tahun ke depan nanti silakan untuk menyesuaikan dan mengikuti kaidah-kaidah aturan penulisan dari surat keterangan pendamping ijazah ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.